Halo, berjumpa lagi di seri Quick Demografi bersama Yogo Aryo Jatmiko. Persebaran penduduk. Pada dasarnya, persebaran penduduk menjelaskan mengenai persebaran manusia pada permukaan bumi. Sederhananya adalah di mana orang-orang hidup dan tinggal di permukaan bumi. Persebaran ini umumnya tidak bersifat rata dan sering berubah secara drastis seiring dengan berjalannya waktu. Hasil SP 2020 menunjukkan sebaran penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, meskipun luas geografisnya hanya sekitar 7% dari seluruh wilayah Indonesia. Pulau Jawa merupakan wilayah dengan persebaran penduduk paling tinggi, yakni sebesar 56,10%, sedangkan Maluku dan Papua menjadi wilayah dengan persebaran penduduk paling rendah, yaitu 3,17%. Jenis-jenis persebaran penduduk secara umum terdapat dua jenis persebaran penduduk, yaitu persebaran secara geografis dan juga persebaran secara administratif atau sesuai dengan pemerintahan. Persebaran penduduk secara geografis adalah persebaran penduduk yang dilihat dari posisinya relatif terhadap bentang alam dan kenampakan-nampakan alam lain yang ada di suatu wilayah. Misalnya adanya kawasan barat dan kawasan timur Indonesia. Persebaran penduduk administratif. Persebaran penduduk secara administratif adalah persebaran penduduk yang dilihat sesuai dengan batas-batas administratif yang telah ditetapkan oleh suatu negara. Misalnya adalah persebaran penduduk pada desa A, desa B, atau pada provinsi A dan provinsi B. Mengutip dari insanpelajar.com, persebaran penduduk yang tidak merata memiliki dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif persebaran penduduk yang tidak merata. 1. Munculnya pemukiman kumuh dan liar pada kota-kota yang terlalu padat penduduknya. 2. Desa menjadi sepi karena penduduk berpindah ke kota-kota atau pusat populasi lainnya sehingga ekonominya pun terbengkalai. 3. Meningkatnya ketidaksetaraan antar lapisan masyarakat. 4. Munculnya permasalahan sosial seperti kriminalitas. 5. Meningkatnya rasio Gini di suatu negara. 6. Menyebabkan brain drain di wilayah yang ditinggalkan. 7. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang tidak merata. 8. Menyebabkan polusi dan eksternalitas negatif dalam bentuk dampak lingkungan dan konflik sosial. Oleh karena itu, ada baiknya suatu negara mencoba untuk menstabilisasi dan memeratakan persebaran penduduknya untuk mengurangi dampak-dampak negatif ini. Dampak positif persebaran penduduk yang tidak merata. Ternyata persebaran penduduk yang tidak merata juga memiliki dampak positif terhadap suatu negara dan wilayahnya. 1. Munculnya economies of scale sehingga memungkinkan terjadinya aglomerasi dan pemusatan aktivitas ekonomi. 2. Memunculkan eksternalitas positif bagi wilayah sekitarnya dalam bentuk dampak ekonomi. 3. Memunculkan kutub-kutub pertumbuhan di wilayah-wilayah yang padat penduduk. Oleh karena itu, sebuah negara harus menemukan titik tengah antara mendapatkan manfaat ekonomi dari pemusatan penduduk dan dampak-dampak negatif yang dihasilkan oleh pemusatan penduduk yang berlebihan di suatu wilayah.